Korps Marsose didirikan pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Sebagai tanggapan taktis terhadap berlarutnya Perang Aceh tahun 1874 sampai tahun 1904. Dalam Perang Aceh pasukan Belanda kesulitan mengalahkan perlawanan pejuang Aceh. Sampai tahun 1885, Belanda hanya menguasai Kutaraja atau Banda Aceh, wilayah di luar itu tidak mampu ditundukkan oleh Belanda. Karena masifnya serangan gerilya pejuang Aceh. Dengan medan yang berbukit serta hutan lebat, pasukan reguler Belanda tidak efektif melawan gerilya pasukan Aceh. Serangan gerilya pejuang Aceh banyak menewaskan tentara Belanda. Akibatnya keuangan pemerintah Belanda tersedot habis dalam konflik ini. Ide diperlukannya didirikan pasukan khusus untuk menumpas perlawanan rakyat Aceh justru hasil pikiran warga pribumi yang berasal dari Minangkabau, yang bekerja sebagai jaksa di Kutaraja Aceh, yang bernama Muhammad Syarif. Usulan Muhammad Syarif disetujui oleh pemerintah Belanda dengan pembentukan pasukan Marsose pada tanggal 2 April tahun 1890. Menurut Muhammad Syarif, harus prajurit yang cukup berani mendekati musuh hingga dapat melihat putih matanya dan berani menaklukkannya dalam pertarungan jarak dekat. Mereka dipersenjatai dengan senjata tajam seperti orang Aceh. Untuk itu Belanda menyeleksi pribumi yang berani memburu musuh di hutan lebat tropis yang iklimnya tentu cocok dengan pribumi. Selanjutnya mereka dilatih untuk bisa bertahan di hutan selama berbulan-bulan tanpa logistik dan mereka juga harus kejam dan brutal dalam memperlakukan musuhnya, untuk memberikan teror psikologis. Komandan pasukan Marsose adalah orang Belanda sebagian dari Perancis, Belgia dan Swiss. Mereka juga diseleksi dari perwira yang punya kemampuan lebih dan tangguh dalam perang hutan. Dan prajuritnya dari Ambon, Manado, Jawa, Madura, Bali, Bugis, Nusa Tenggara, Nias, dan beberapa orang kulit hitam Afrika. Jumlah total pasukan Marsose selama perang mencapai 1.200 prajurit. Mereka juga dilatih mahir menggunakan senjata tajam milik pribumi seperti rencong, kelewang dan pisau. Mereka juga dilengkapi senjata api jenis karabin. Yang ringan dan berukuran kecil, cocok untuk perang gerilya di hutan. Pasukan Marsose bergerak dengan satuan kecil, sekitar 40 prajurit atau 20 prajurit. Mirip pasukan khusus saat ini. Satuan-satuan ini dikirim ke seluruh pelosok pedalaman Aceh yang bergunung dan berhutan lebat. Tugasnya adalah mencari, mengejar, dan menghancurkan kelompok gerilyawan Aceh di perbukitan, pegunungan, hutan belukar, lembah-lembah pedalaman yang luas. Mereka sanggup berjalan kaki puluhan kilometer tanpa suplai logistik. Korps Marsose ini juga memiliki kemampuan bertempur yang lebih unggul dibanding pasukan biasa, dan merupakan unit infanteri dengan mobilitas tinggi. Taktik tempur Korps Marsose adalah bergerilya dan memburu pejuang Aceh dan mempersempit geraknya. Sering terjadi pertarungan jarak dekat brutal, saling tikam dan bunuh jarak dekat adalah hal biasa dalam pertempuran antara Marsose dan pejuang Aceh di pedalaman. Mereka juga menjarah dan membantai penduduk desa-desa yang ditemuinya. Untuk menegaskan teror mereka, karena dianggap memberi dukungan kepada pejuang Aceh. Cara kerja pasukan ini terkenal kejam dan sadis saat mereka melakukan sweeping dan eksekusi di tempat. Pasukan Marsose pada tahun 1904 membantai sebanyak 2.549 orang di Kampung Kutereh. Yang berakibat Korps Marsose dapat menguasai pegunungan dan hutan rimba raya di Aceh. Dengan pasukan ini, Belanda akhirnya bisa mengalahkan Aceh, dengan menyerah dan terbunuhnya banyak pemimpin pejuang Aceh. Pada tahun 1904, Perang Aceh berakhir. Namun kebiadaban pasukan ini diketahui dengan banyaknya beredar cerita kesadisan mereka dalam perang. Juga foto serta dokumentasi saat Korps Marsose berpose gembira dengan mayat tawanan, wanita dan anak-anak di wilayah yang mereka kalahkan. Mengundang kritik parlemen Belanda dan dunia internasional. Pasukan Marsose juga bertempur di Sumatera Utara, mengalahkan pasukan Sisingamangaraja dan membunuhnya pada tahun 1907. Korps Marsose juga dikerahkan dalam pertempuran Banjar di Kalimantan tahun 1905. Akibat kekejaman di luar batas perikemanusiaan, Korps Marsose akhirnya dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1930. Tradisi pasukan khusus Belanda di Indonesia dihidupkan kembali saat Belanda mendarat di Indonesia tahun 1945. Mereka mendirikan Korps Speciale Troepen, KST, tahun 1948, yang merupakan cikal bakal pasukan elit Kopassus.